Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai peraturan perkawinan pegawai. Perkenalkan, nama saya Bondan Falgo. Pengertiannya, dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada dasar hukum perkawinan PNS. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 SE 1983 dan Nomor 48 SE 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Nama saya Udita Febriana Putri, nomor absen 8. Saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dan asas-asas dalam perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah: yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yang kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Yang ketiga, undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Yang keempat, undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Yang kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga, dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Nama saya Nisa Raya dari absen 6. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang laporan perkawinan. Pegawai negeri sipil yang hendak melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Laporan perkawinan harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan.
Ketentuan tersebut berlaku juga bagi PNS yang duda atau janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Laporan perkawinan dibuat terangkap 3 dan dilampiri 1. Salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. 2. Pas foto suami istri ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. 3. Sanksi. PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Saya Balkis Afifah, nomor absen 9. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh teman saya, Anissa Raya. Di sini ada syarat PNS pria poligami. PNS pria dapat melakukan poligami, akan tetapi tidak demikian halnya dengan PNS wanita yang tidak boleh berpoliandri, serta tidak boleh menjadi salah satu istri pria yang berpoligami. Namun, untuk seorang PNS pria yang akan berpoligami, ada syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Syarat PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang. Yang pertama, PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib mendapat izin tertulis lebih dahulu dari penjabat. Yang kedua, setiap atasan yang akan menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada penjabat. Yang ketiga, setiap atasan yang akan menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada penjabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Yang keempat, setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Dan yang terakhir, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Di sini ada syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif atau salah satu syarat yang harus terpenuhi, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani atau rohani. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Syarat kumulatif atau syarat semua yang harus terpenuhi. Yang pertama, ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasannya. Yang kedua, PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. Dan yang terakhir, PNS pria berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arika. Nama saya Arika Udina dari absen 6, ingin melanjutkan materi tentang sanksi. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berisi tentang 1. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, atau keempat kepada pejabat dalam jangka waktu lambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Lalu yang keempat, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Yang kelima, seorang wanita yang kedudukan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat dilarang menjadi PNS. Lalu selanjutnya PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat dan memenuhi syarat sesuai Romawi 5 angka 3 SE BAKN nomor 8-SE-1983. Yang kedua, PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980. Lalu selanjutnya tentang larangan PNS tentang pernikahan. 1. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Yang kedua, PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Lalu selanjutnya PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. Lalu yang terakhir, PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS apabila 1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari PNS. Menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Lalu yang ketiga, melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.